mewujudkan generasi pemimpin yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin aku Aisyah dari Angkatan 3. Nah, hari ini aku mau sharing nih ke kalian tentang jurusanku, dan aku mau sedikit cerita tentang perjuanganku untuk menggapai ke jurusanku yang sekarang, yaitu sastra Arab. Sastra Arab itu merupakan salah satu program studi yang ada di Fakultas Ilmu Budaya, dan dia termasuk rumpun Soshum ya. Jadi kalau kalian mau masuk sastra Arab nih, pastiin kalian UTBK-nya itu ambil Soshum. Tentu saja bahasa Arab secara keseluruhan. Tapi selain itu kami juga belajar teori dan metode penelitian bahasa, sastra budaya, geopolitik dan geobudaya Arab, dan juga hubungan internasional dan diplomasi. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Untuk prospek kerjanya, kalau sastra Arab itu sebenarnya lumayan luas. Selain jadi penerjemah dan dosen gitu, tenaga pendidik, selain itu kita juga bisa jadi bagian tata usaha perdagangan luar negeri, pemandu wisata, terus jurnalis, editor, sastrawan, penulis, bahkan sampai diplomat di Kementerian Luar Negeri pun kita bisa. Sebenarnya karena dari awal, dari SMP itu aku suka bahasa gitu. Aku lebih gampang untuk memahami bahasa. Terus kenapa Arab? Karena ya pertama, bahasa Arab itu kan bahasa Al-Quran ya. Dan kita sering sekali doa menggunakan bahasa Arab. Aku mikir kayak lebih baik kalau kita tuh tahu gitu artinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, waktu aku searching tentang prospek kerja sastra Arab nih, aku lumayan tertarik gitu. Waktu zamanku, aku memang sempat belajar di sekolah, cuma ya lebih dominan di rumah lah sama les. Nah, selama belajar di rumah tuh bener-bener kerasa banget gitu kalau kita tuh harus lebih disiplin untuk mengatur waktu, kapan belajar, kapan main HP, karena HP ini bener-bener musuh nomor 1 kalau aku belajar. Nah, salah satu antisipasi yang aku lakuin untuk menghindari hambatan ini itu aku bikin note kecil pakai sticky note gitu, terus aku tempel di meja belajarku. Nah, sticky note ini aku tulisin target-targetku dan kata-kata penyemangat kayak gitulah. Nah, selain itu, aku juga pasang jadwal deadline SBMPTN nih, kayak H-60, H-50, H-40, jadi setiap 10 hari. Karena aku pernah dibilangin kayak gini nih, bahwa motivasi yang paling efektif itu adalah motivasi yang keluar dari diri sendiri gitu. Orang lain itu mau motivasi kita, pengaruhnya nggak bakal sebesar kalau motivasi itu keluar dari diri kita sendiri gitu. Jadi ya aku tempelin sticky note itu, juga aku pasang jadwal deadline SBMPTN di HP itu untuk memacu motivasi aku gitu. Menurutku hal pertama yang harus dilakuin itu adalah menetapkan tujuan. Nah, tujuan ini nih harus dirumuskan secara detail dan spesifik ya teman-teman. Selain itu, tujuan juga seharusnya bersifat menantang namun juga realistis untuk diraih. Nah, tujuan ini juga harus didasari oleh standar masing-masing pribadi kita, bukan semata-mata untuk membandingkan diri dengan orang lain. Maka dari itu, untuk menetapkan tujuan kita ini, kita harus tahu dulu nih bakat dan potensi kita, minat kita kemana, kita mau kerja apa, di mana, kita mau jadi apa. Kita harus kenal dulu sama diri sendiri. Terus kita kejar, kita kasih target-target kecil yang akan membantu kita untuk menggapai tujuan kita tadi. Target-target kecil ini bisa berupa pencapaian tertentu dalam pembelajaran akademik di kelas, bersama guru, les, kalau sekarang lagi pandemi ya via Zoom, atau tryout. Nah, selanjutnya yang gak kalah penting nih doa guys. Doa. Kita semua tahu doa itu emang sepenting itu, terutama doa dan restu dari orang tua. Terus juga selain itu kita harus memperbanyak ibadah ke Allah. Karena semakin kita dekat ke Allah,
peluang doa kita untuk diterima sama Allah, didengar dan diterima sama Allah itu semakin besar, Masya Allah. Perbanyaklah ibadah, kurang-kurangin maksiat, udah belajar, terus berdoa, minta doa orang tua, berbuat baik terus. Sedekahnya jangan lupa, sholatnya jadi tinggal, puasa sunnah, tahajud dilaksanain, oke? Oke, rasanya itu dulu yang bisa aku sampaikan. Nanti kalau misalkan kalian ada tanya-tanya apapun tentang sastra Arab atau tentang SBMPTN tahun lalu, kalian boleh banget kontak aku lewat DM atau WA. Terima kasih atas waktunya, terima kasih udah berkenan nonton video ini ya. Kalau misalkan aku ada salah kata, aku minta maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.